Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini, saya akan membacakan hasil ringkasan saya terhadap buku perilaku organisasi dari bab 3 yang berjudul Keberagaman dalam Organisasi, yang berdasarkan mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah saudara, saya akan mulai membacakan hasil ringkasan saya. Bab 3, Keberagaman dalam Organisasi. Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal yang mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Pengertian keragaman organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dan dengan signifikan yang semakin meningkat. Karena organisasi dipenuhi dengan orang-orang, perbedaan yang dibawa oleh setiap orang unik ke perusahaan secara langsung mempengaruhi apa yang terjadi di dalam perusahaan. Menurut Abudi tahun 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, penampilan dan kemampuan fisik dan mental. Yang ketiga, bagaimana individu mengekspresikan atau merasakan tentang keragaman. Yang keempat, dipengaruhi oleh berbagai mereka yang dibesarkan keluarga dan teman-teman mereka dan hanya pengalaman masa lalu. Dan keragaman harus didefinisikan bagaimana berapa hal mempengaruhi karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau pemasukannya. Selanjutnya, keragaman di tempat kerja memungkinkan untuk yang pertama, memperkerjakan dan mempertahankan bakat terbaik. Yang kedua, perspektif atau pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, vendor, mitra, dan pemasok. Isi keragaman dalam organisasi. Menurut Reynes tahun 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 34 jenis. Karakteristik keanekaragaman teratas dari jumlah karakteristiknya, antara lain yang pertama, cacat kognitif, yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh, yang ketiga, kesehatan mental, yang keempat, keanekaragaman syaraf, yang kelima, perilaku dan keanekaragaman, yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Ketujuh, latar belakang budaya, yang kedelapan, latar geografis, yang kesembilan, bahasa, linguistik dan aksen, yang ke-10 etnis, yang ke-11 ras, yang ke-12 status kewarganegaraan, yang ke-13 usia, yang ke-14 keluarga dan asuhan, yang ke-15 ideologi, yang ke-16 moral, yang ke-17 peran sosial, yang ke-18 identitas gender, yang ke-19 ekspresi gender, yang ke-20 seks, yang ke-21 orientasi seksual, yang ke-22 pendidikan, yang ke-23 pendapatan, yang ke-24 status sosial ekonomi, yang ke-25 pengalaman hidup, yang ke-26 hak istimewa, yang ke-27 status pernikahan, yang ke-28 status orang tua,
yang ke-30 latar belakang kriminal, yang ke-31 keyakinan politik, yang kedua keyakinan agama dan spiritual, yang ke-33 pengalaman sebelumnya, yang ke-34 keterampilan. Selanjutnya, pengelolaan keragaman dalam organisasi. Mengelola keberagaman, managing diversity, berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan. Kerja yang adil di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategi bisnis pragmatis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen. Tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. Dari Fareza dan Fitra tahun 2015. Pengelolaan keragaman di tempat kerja menghadirkan serangkaian tantangan unik bagi para pengelola profesional. Kiat untuk mengelola keragaman organisasi antara lain, yang pertama, prioritaskan komunikasi. Yang kedua, perlakukan setiap karyawan sebagai individu. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok. Yang keempat, dasarkan standar dan kriteria objektif. Yang kelima, bersikap terbuka. Yang keenam, pekerjakan yang paling memenuhi syarat. Yang ketujuh, jika organisasi dapat menerobos bias dan mempekerjakan orang yang paling memenuhi syarat, mereka yang memiliki pendidikan, kredensial, pengalaman, dan keahlian yang tepat, tempat kerja yang beragam harus mendapatkan hasil yang wajar. Manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka miliki. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang paling akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang serta budaya kerja yang adil. Menurut Pavan tahun 2020 dan Family pada tahun 2020, berbagai manfaat keragaman dalam organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perspektif berbeda dan menghasilkan yang lebih baik. Yang kedua, sudut pandang unik. Yang ketiga, inovasi baru dan lebih baik. Yang keempat, solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, keuntungan meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedelapan, tingkatan moral. Yang kesembilan, nilai merek. Yang kesepuluh, menarik bakat baru. Yang kesebelas, hapus bias. Yang kedua belas, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Namun demikian, bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi normal dalam organisasi. Sebaliknya, ada banyak hambatan terhadap keberagaman. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah berikut. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, representasi terhadap perubahan. Yang ketiga, penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja. Keempat, pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil. Yang kelima, kesulitan dalam mendefinisikan keragaman. Yang keenam, bias kognitif dan stereotip. Yang ketujuh, homofilia. Selanjutnya, strategi pengelola keragaman dalam perusahaan. Menurut Rodrigo pada tahun 2020, dalam menghadapi keberagaman karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Selanjutnya, berikut beberapa strategi untuk mengelola keragaman. Yang pertama, libatkan tim kepemimpinan dengan upaya keberagaman. Yang kedua, keragaman memiliki banyak dimensi termasuk kemampuan fisik, identitas. Dan ketiga, identitas keragaman yang ada adalah antara lain usia, etnis, agama, dan senioritas. Yang keempat, fokus pada kesempatan dan perlakuan yang adil. Yang kelima, sistem rekrutmen terbuka. Yang keenam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam rekrutmen. Mengelola keragaman dalam rekrutmen berkembang pesat dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, pelajari karakteristik masing-masing. Yang kedelapan, bangun komunikasi internal dengan baik. Yang kesembilan, melakukan pelatihan keragaman. Selanjutnya, gelombang antusiasme yang meningkat dalam menciptakan industri
perusahaan yang berkembang yang menjanjikan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan keragaman melalui berbagai inisiatif taktis. Banyak dari perusahaan ini berfokus pada fungsi bisnis tertentu, seperti perekrutan atau retensi. Namun yang lain berfokus pada budaya, baik sebagai barometer keragaman atau sebagai instrumen potensial perubahan. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan ini merancang dan melaksanakan inisiatif mereka melalui komunikasi pengalaman sebelumnya, data historis, keahlian domain, dan intuisi. Kemampuan merupakan suatu objek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan tetapi kekuatan. Oke, sekian dari pembacaan ringkasan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.